Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuslihu biha syani wa tahfadhu barakatiha imani wa tunawwiru biha wajhi wa janani wa ta'asimu biha anil khata' lisani. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Alhamdulillah hadirin, Allah memberikan bonus panjang umur kepada kita. Malam ini masih dapat kita bertemu, kemudian melakukan amal yang baik, hadir di majlis ta'lim dan di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadikan sabab daripada kita mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan baca kitab Khashaisul Ummah Al-Muhammadiyah, ya, yang mana pembahasannya tentang akhir ya daripada keutamaan menjawab azan. Fadlu ijabatil muadzin. Sebagian hadisnya sudah kita dengar. Barangkali kesimpulannya, kalau kita mendengarkan azan jangan sampai terlepas untuk menjawabnya. Selama kita mampu dan bisa, ketika azan dikumandangkan, dengarkan dan jawab. Kemudian baca doanya. Karena semuanya itu menyebabkan kita mendapatkan syafaat menurut hadis-hadis yang sudah kita baca, dan juga menyebabkan insyaallah kita daripada orang-orang yang dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan apa yang sedang kita baca. Yang terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وعدم النفع به وبعلوم في الدارين آمين. وهو سيد الوالد العلامة محدث الحرمين الحبيب محمد بن علي المالكي رضي الله تعالى عنه في كتابه خصائص الأمة إلى أن قال فيما يتعلق بإجابة المؤذن قال وقد بشر نبينا صلى الله عليه وسلم من أجاب المؤذن بأن دعوته مستجابة. Rasulullah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang menjawab, ya, menjawab adzan, ya, bahwasanya doanya diijabah oleh Allah. Jadi rugi kita, mudah sekali kok dengarkan adzan, doa insyaallah doa kita diijabah oleh Allah. Ya, nah. Gala wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna rajulan qala ya Rasulullah innal muadzinina yafdulunana ay yaziduna alaina fi thawab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul kama yaqulun fa idzan tahaita fasal tu'ta. Jadi sebagian orang ini iri kepada muadzin karena begitu banyak ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala muadzin ini, ya. Sehingga bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini orang-orang yang melakukan adzan, melantunkan adzan melebihi kita ganjarannya nih. Luar biasa besar ganjarannya. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul kama yaqulun." Kamu mengatakan bahwa mereka mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah, jangan khawatir. Ucapkan seperti yang mereka ucapkan karena menyuruh kita. Kalau kita mendengar muadzin, ucapkan seperti yang mereka ucapkan. Kecuali nanti di hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu dengan la haula wala quwata illa billah, ya. Atau nanti subuh tuh as-shalatu khairun minan naum. Ucapkan seperti itu. Apa faedahnya kalau kita ucapkan, kita jawab itu muadzin? Gala fa idzan tahaita fasal wa tu'ta. Dengarkan itu adzan, sama sekali jawab semua la ilaha illallah, minta kepada Allah, kata Nabi, fasal tu'ta. Mintalah kepada Allah, Allah akan beri kamu. Ini yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini satu cambuk buat kita. Kalau ada adzan, selama kita bisa menjawabnya, tidak ada uzur, jawab. Kemudian baca doanya. Karena begitu besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya diijabah doa kita waktu itu. Ya. Bahkan ada cara khusus yang umpamanya kita punya hajat dengan cara menunggu orang adzan, supaya doa kita atau permintaan kita ini diterima oleh Allah, ya. Qala fa an Sahal bin Sa'id radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'atani
La turaddu ala da'in da'watuh. Dua waktu kata Nabi Muhammad SAW. Di dua waktu ini apabila orang berdoa, ya, tidak ditolak oleh Allah doanya. Dua waktu, kalau seseorang berdoa di dua waktu itu tidak ditolak oleh Allah doanya. Mana hadirin dua waktu? Hina tuqamus shalah, ketika iqamatis shalah. Nah, iqamatis shalah termasuk setelah adzan kan? Setelah adzan ada iqamah ya. Kita baca setelah adzan doa adzan dan terus kita berdoa kepada Allah minta sampai iqamah dilaksanakan ya. Naam. Yang kedua wa fis saffi fi sabilillah, dan ketika orang mulai berperang di jalan Allah. Saudara, kalau sekarang kan perang pakai apa namanya? Pesawat, perlu kendali, tinggal pencet saja itu apa? Tombol selesai. Dulu tidak, saudara. Dulu kalau perang itu janji. Di mana perangnya? Di lapangan Husada. Ya, nanti mereka jalan ke sana. Setelah sampai di sana kumpul nih, grup A, grup B, ini A dan B bermusuhan, mau perang. Itu tidak langsung perang. Mubarasah dulu. Jagoannya dari sebelah A keluar, jagoan sebelah B keluar, berantem dulu. 1, 2, 3, setelah itu baru perang mulai. Itu dulu begitu, jantan betul ya. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang cuma pakai tombol aja, set, kena sudah, selesai. Ya, tapi zaman ini akan berakhir nanti. Zaman kenop ini akan berakhir nanti menjadi seperti dulu lagi. Ya, kalau sudah dekat akhir zaman nanti itu tidak tidak akan berlaku lagi tuh. Ya, menurut sebagian ulama, sebagian ahli ilmu pengetahuan akan ditarik medan magnetnya atau apa, saya nggak paham, sehingga mobil nggak bisa, alat-alat elektronik nggak bisa, semua kembali seperti zaman dulu lagi. Ya. Baik. Qala wa fi riwayatin an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf yang sebelum itu, jadi orang ketika akan berperang itu berdoa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika musuh sudah di depan, mati mungkin di depan, belum tentu dia hidup lagi, di situ berdoa dijabah oleh Allah. Jadi dua waktu itu, waktu iqamatus shalah dan juga waktu diatur untuk mulai berperang. Nah, sekarang yang baca doa habis azan, baca doa azan. Ketika iqamatus shalah, bismillah, minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kan kalau dari kita sedang sudah iqamatus shalah, Allahumma wuqufana baina yaday rahmatik, doa gitu lah. Lah bukan, itu doa habis azan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Lupa kalau begini lupa sudah. Ya, ada doa itu. Ketika kita di shaf, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa ya. Ya Allah. Nanti dah kalau ingat ya. Qala wa fi riwayatin an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza nada al-munadi futihat abwabus sama' wastujiba ad-du'a." Ketika muadzin itu kan Allahu Akbar mulai tuh, dibuka tuh pintu-pintu langit. Tapi itu jangan bayangin kayak pintu ini ya, pintu langit Allah alam, itu yang Allah tahu ya. Nah, kemudian wastujiba doa karena dibuka pintu langit, doa naik ya, dijabah doa kita. Faman nazala bihi karbun aw shiddatun falyatahayyanil munadi. Barang siapa orang yang sedang dalam keadaan gundah, stres, pusing, bingung, kesulitan yang luar biasa. Salah satu jalan untuk menghilangkan kesulitan itu, Nabi mengatakan, "Falyatahayyanil munadi." Hendaklah ia menunggu orang muadzin beradzan. Jadi dia cari-cari ya, menunggu adzan. Ini kalau kita lagi ada keperluan yang pusing, kita lagi pusing ini, banyak kepusingan, ke masjid. Misalnya adzan jam 12. Jam 11.45 kita udah di situ. Udah wudu, udah apa, duduk di masjid. Gunanya apa? Kita dengarkan juga muadzin. Menunggu adzan dikumandangkan. Suruh nunggu begitu. Terus fa idza kabbara kabbar. Kalau dia Allah Akbar, jawab Allah Akbar, Allah Akbar. Wa idza tasyahada tasyahad. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Wa idza qala hayya 'alas shalah. Nah, ini yang sebelumnya kan hayya 'alas shalah apa? La haula wala quwata illa billah. Ini khusus nih. Bagi yang punya keperluan betul karena dalam keadaan kesulitan, dia jawabnya wa idza qala hayya 'alas shalah
jawab hayya 'alas shalah. Dia jawab hayya 'alas shalah. Wa idza qala hayya 'alal falah, kita jawab juga hayya 'alal falah. Ini khusus nih buat orang yang punya keperluan nih, dengerin adzan. Kemudian tsumma yaqul, selesai Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah as-shadiqah, bukan yang seperti biasa. Kita yang biasa Allahumma rabb hadhihi tammah salatul qa'imah ati sayyidina Muhammad, itu kan lain ya. Yang biasa kita baca. Ini khusus nih. Ya, bagi yang punya permintaan khusus dengan doa setelah adzan yang dijanjikan oleh Nabi ini, ya. Doanya ini Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati as-shadiqatil mustajabah al-mustajabi laha da'watil haqq wa kalimatit taqwa ahyina 'alaiha wa amitna 'alaiha wa ba'athna 'alaiha waj'alna min khiyari ahliha ahya'an wa amwata. Habis itu minta dihajatkan. Apa tuh? Ya Rabb, saya lagi bingung, saya lagi punya kesulitan, saya lagi punya hutang, saya pengen menikah, ya saya kepengen istri saya jadi baik, saya kepengen suami saya jadi baik, saya kepengen anak saya jadi baik, urusan saya mudah-mudahan bisa Allah selesai. Caranya gimana? Apalin dulu nih doa. Ya, apalin dulu nih doa. Ya. Nah, kalau yang mau ngambil bismillah di dalam kitab Khosaisul Ummah Muhammadiyah di sini. Ya, bisa jadi catat. Ya, kalau memang sengaja kita mau seperti itu. Seperti yang ditunjukkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita punya keperluan yang mendesak, banyak jalannya nih untuk dijawab oleh Allah, di antaranya kita menunggu azan. Bim sekali apa 2 kali, silakan 5 kali apa lebih bagus lagi. Ya kan? Allah senang dimintain tuh, bukan kayak kita. Allah senang dipaksa-paksa, ya Rabb, ya Rabb, yang itu Allah senang. Menunjukkan Anda hamba dan Allah itulah Tuhan. Ya, boleh 5 waktu kerjakan begitu. Ya, silakan. Nah hadirin, dengan hadis ini selesai sudah masalah tentang menjawab adzan. Ya, sekali lagi kesimpulannya. Kalau ada yang adzan, kita dengarkan dan kita jawab adzannya. Ya. Boleh nggak ngomong? Boleh kalau memang perlu, ngomong. Kalau nggak perlu buat apa? Ya. Siapa yang lebih bagus dari yang menjawab adzan? Ya, nih kalau ada adzan nih, ini orang lebih bagus keadaannya daripada yang menjawab adzan. Yang pegang HP. Jadi kalau adzan itu lagi adzan, Anda megang HP, main HP, main gini. WA ini selesai adzan, tutup ininya, sembahyang sunnah, nggak baca doa lagi. Itu hebat itu, gila. Ya, kata siapa hebatnya? Kata siapa hebatnya? Kata setan, saudara-saudara hebatnya. Orang adzan itu main HP. Imam khutbah nih, kayak nggak ada waktu lagi. Imam khutbah Jum'ah, mesti didengarkan tuh Jum'ah. Ini dia gini. Masya Allah. Ya, lihat saudara. Saya khawatir nanti ini dihisab sama Allah tuh gini-giniannya tuh. Ya. Kalau lagi adzan, lagi khutbah, lagi pengajian, nggak ada yang memaksa, nggak usah dulu taruh itu HP. Kayak nggak bisa hidup tanpa HP sudah orang sekarang ini. Lah, waktu adzan taruh, sebelum adzan masuk masjid taruh. Saya punya HP juga sama seperti saudara-saudara. Tapi kan tergantung pemakainya. Ini kan benda mati, ini tergantung kita kan. Jangan Anda diatur dia yang kita atur. Jadi waktu adzan, dengarkan adzan, jawab adzan, sembahyang selesai beres baca doa, sudah buka lagi. Bismillah, silakan. Mau tidur bareng sama HP, peluk HP silakan, enggak masalah. Tapi di waktu tertentu Anda harus bisa mengaturnya. Jangan dia yang mengatur kita. Ya tidak semuanya. Itu waktu khutbah Jum'ah, jangan saudara-saudara. Ya, waktu adzan jangan. Waktu pengajian juga jangan. Ya. Biar taruh di tempatnya masing-masing hadirin. Ya. Baik, dan jangan lupa membaca doa setelah selesai adzan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat syafaat Rasulullah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya masih berhubungan dengan adzan, masjid. Adzan kan biasanya berkumandang tuh di masjid, ya. Nah, judulnya adalah Fadlu Bina'il Masajid wal Masyi ilaiha wal Julusi fiha. Keutamaan pembangunan masjid. Maksudnya keutamaan orang yang membangun masjid. Wal masyi ilaiha, ya. Dan orang-orang yang jalan ke masjid. Ini ada keutamaan lain nih. Punya keutamaan lain nih orang jalan ke masjid nih. Wal julus fiha, dan duduk di masjid juga ada keutamaannya. Bayangin saudara. Jalan ke masjid punya keutamaan.
Duduk di masjid punya keutamaan, tapi dengan ada caranya duduknya nih, ya. Duduknya ada caranya. Semua akan membawa kebahagiaan kepada kita. Mari kita lihat. Qala wa min syarafil ummah Muhammadiyah, daripada keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Umat lain enggak punya nih. Umat Nabi Muhammad. Ikhtisasuha bil masajid. Punya keterkaitan yang kuat dengan masjid-masjidnya. Ya? Wa qad jaa fi fadli binaiha wa fadli sa'i ilaiha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditsu katsirah. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan orang yang membangun masjid dan orang-orang yang berjalan ke masjid, menuju masjid, datang ke masjid. Ya, hadis banyak nih diriwayatkan oleh para sahabat dari Rasulullah SAW. Di antaranya, faminha ma yadullu ala fadli bina'il masjid. Nah, sekarang yang bangun masjid nih. Nah, Anda jangan pesimis. Kapan saya bisa bangun masjid? Allah kalau memberi nggak pakai bilang, saudara. Ya, bisa Anda menjadi orang terkaya di Jakarta, bisa saja Allah SWT melaksanakan itu. Walaupun tadinya nggak punya apa-apa. Pasal niat baik, kalau punya saya mau bangun masjid. Walaupun belum ada uangnya nggak apa-apa. Ya Allah, mudah-mudahan kalau saya jadi orang kaya, saya akan bangun masjid. Ya. Nah, niatin. Walaupun belum ada, ya, nggak apa-apa, niat. Qala ma yadullu ala fadli bina'il masjid wa annahu madhunun lahu bi baitin mithlihi fil jannah. Yang pertama adalah yang menunjukkan keutamaan orang yang membangun masjid, bahwa mereka akan diberikan bangunan seperti yang dia bangun di dunia. Awas nih, seperti yang dia bangun di dunia bukan sama. Bukankah satu hari di kita 1000 hari di akhir akhirat? Bangunan di kita tidak sama dengan bangunan di surga. Sekali Allah mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan seperti itu, sepertinya nanti di surga tidak sama dengan seperti di dunia. Cangkir seperti cangkir, gelas seperti gelas. Tidak begitu. Di akhirat lebih hebat lagi, di surga lebih bagus lagi. Ya, nah, intinya bahwa membangun masjid tidak sia-sia. Akan dibangunkan seperti itu nanti di surga. Dibangunkan kita satu istana nanti, ya, di surga. Fa'an Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah. Ana kecilin sedikit tapi ini ada. Ya. Man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah, bana Allahu lahu mithlahu fil jannah. Ini yang pertama. Dari Sayyidina Uthman. Barang siapa membangun masjid karena Allah. Nah, itu pakai nih. Ya, ini guide-nya nih. Ya, ini syaratnya nih, harus ada ini, membangun masjid karena Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ria, sombong, enggak, karena Allah, supaya orang bisa sholat, supaya orang bisa ibadah, supaya ada pengajian, ya, supaya kelihatan syiarnya agama Allah. Nah, karena Allah dia bangun. Apa faedahnya? Banallahu lahu mithlahu fil jannah. Allah akan membangunkan buat dia istana di surga seperti itu. Ya, Allah sepertinya buat seperti ini. Ini kan begini, surga lain lagi. Ya. Nggak bisa dibayangkan lah kita indahnya. Baik. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan yudhkaru fihi ismullah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid dikumandangkan di situ namanya Allah, zikrullah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan seperti itu di surga. Maksudnya masjidnya jangan masjid sudah selesai, nggak ada yang sholat, nggak ada yang ngaji, nggak ada yang zikir, nggak ada artinya. Pos kamling itu saudara-saudara. Ya, jangan. Masjidnya yang ada fungsinya. Ya, dipakai sholat jamaah, ada pengajian kayak di sini sekarang, ya. Ada maulid, ada Asyura dan artinya syiar agama kelihatan di masjid itu. Pusat keagamaan kan masjid itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam semua dari masjid, ya. Nah, sekarang juga kita kalau bangun masjid begitu jangan sia-sia. Di sini ada sedikit sentilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ente mau bangun masjid, lihat tempatnya. Kalau mau bangun masjid, lihat tempatnya. Sekarang misalnya kita punya tanah, di mana? Di Pik apa tuh? Pantai Indah Wabuk. Yang tinggal di situ siapa? Bukan orang Islam. Ente bangun musola di situ, yang masuk siapa? Nyamuk yang masuk, saudara-saudara. Salah bangunnya, jangan di situ, ya kan?
Di tempat yang kira-kira bakal ini manfaat nih, ya. Sekalipun ada orang kafir di situ, tapi ada orang muslimin. Bismillah, bangunkan. Jadi kita masih paham juga supaya masjid itu hidup, supaya masjid itu makmur, letaknya juga kita harus perhatikan. Jadi jangan semena-mena bangun masjid yang penting saya dapat dari Allah SWT. Betul, walaupun dimanapun kita bangun dapat, tapi diperhatikan ini. Karena kan Nabi mengatakan tuh, ya, yuzkaru fi ismullah. Kalau ingin dikumandangkan adzan, ingin ada pengajian, ya harus tempat yang ada orangnya, yang ada orang musliminnya, sehingga masjid itu hidup, ya. Baiklah nanti seperti saya bilang kayak pos kamling, saudara-saudara, ya, jangan. Ya. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man bana lillahi masjidan kamafhasi qatatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Mungkin orang berpikir, Bib, saya ini sebetulnya punya uang, tapi kalau saya bangun masjid mungkin cuma setengahnya asa ada atau lebih kecil, ya. Saya kepengen bangun masjid ini besar sekali. Nggak begitu, saudara. Yang penting Anda bangun masjid, judulnya masjid. Nggak harus terlalu besar, ya. Sampai Nabi mengatakan, barang siapa membangun masjid sebesar sarang burung, kotoh, saya nggak tahu ini kotoh, anggaplah burung gereja. Sarang burung gereja gede nggak? Kecil kan? Kecil ke masjid, tapi hidup masjidnya, ya. Apa faedahnya? Tetap banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan buat dia sepertinya di surga. Nggak mungkin kecil 1 meter Allah kasih, nggak mungkin. Surga lain sepertinya. Nah, di hadis ini menerangkan kepada kita, jangan Anda terlalu berandai, pengen kayak Istiqlal. Jangan. Yang mana Anda bisa aja. Kebetulan baru jual tanah nih, ya. Nggak banyak kita dapat, misalnya 8 miliar, kan sedikit. 1 miliar saya bikin ini ya kan? Dapatnya 8 miliar sedikit, kita keluarin 1 miliar. Buat surga nih, bangun. Sebisanya bangun yang baik. Yang penting masjid itu hidup. Ada yang sembahyangnya, ada imam, bahkan dirapikan, ya, dirapikan keadaannya. Ada pegawai-pegawainya, imam rawatibnya, masya Allah, ya. Nah, di sini Nabi mengatakan walaupun sebesar kandang burung. Maksudnya apa maksudnya? Bagi orang-orang yang belum bisa membangun masjid, kan kita suka bantu, ya kan? Habib, Anda belum bisa bantu nih. Habib Ali lagi bangun masjid nih. Mana Anda bisa? Anda bisa beli blok tuh apa? Batako 3, insya Allah termasuk di sini. Walaupun hanya batako, walaupun hanya bata, walaupun hanya batu, kan itu bangun masjid. Bangun masjid, tadi Nabi bilang walaupun sebesar sarang burung, itu kan hanya istilah saja, sebesar sarang burung, maksudnya tidak besar. Anda yang membangun pembangunan masjid dengan 1 buah bata, 1 batu yang dimasukkan dijadikan tembok di masjid, insya Allah Anda termasuk orang-orang yang juga membangun masjid. Mudah-mudahan saudara-saudara. Jadi jangan pelit kalau ada bangunan masjid. Kalau di kampung Anda ada bangunan masjid, Anda harus paling depan kalau memang mampu. Kalau perlu Anda tinggal semua saya udah usah minta lagi. Ya, sekarang kan banyak nih yang minta-minta nih. Minta bangunan masjid. Bagus nggak tuh? Nggak bagus, bikin malu. Ya, gereja nggak ada yang minta-minta, wihara nggak ada yang minta-minta. Yang suka minta-minta, iya kita masjid. Dulu kalau kita ke Cirebon, masya Allah, aturan ke Cirebon 3 jam sampai bisa jadi 5 jam. Setiap sekian ratus meter, stop. Minta sumbangan buat masjid. 1 kali ada 1 orang, masih sahabat saya, dan dia memang suka dapat uang untuk membangun masjid. Orangnya jujur, ya. Nah, jadi ini sebagian yang bangun masjid ini, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Akhirnya dia turun di tempat yang tuh bangun masjid. Kadang-kadang bangunan masjid itu 5 tahun nggak selesai, ada terus. Kapan selesainya tuh masjid? Kayak apa tuh masjid? Yang salah bangunannya, apa yang minta sumbangan yang salah? Bisa dijawab. Bukan duit terus, tapi bangunannya nggak selesai. Ya, sebab sebagian ada, misalnya dapat 100.000, ke masjidnya berapa? 10.000, 90 kantong. Nggak selesai itu masjid, saudara. Dia datang ke situ. Pak, ini mau, ya bangun. Sekarang begini Pak, Bapak nggak usah minta-minta.
Saya jamin semua sampai selesai. Oh Pak? Oh jangan, sini aja duitnya. Ini kejadian sudah. Mau dibangun ini? Dia bilang nggak usah Bapak yang bangun, sini saja duitnya. Jadi maksudnya apa? Kelihatan kan? Jadi ini yang bangun-bangun masjid nih, mesti orang yang ikhlas. Dan saya ingatkan kepada orang-orang yang bangun masjid, yang jadi takmir masjid, hati-hati. Di masjid itu banyak manisan. Banyak manisan di masjid itu, saudara. Dan manisan itu kalau Anda coba, orang nggak lihat Anda yang makan sama teman-teman Anda saja. Apa manisannya? Banyak duit di masjid. Banyak orang yang nyumbang. Emang ada yang ini, ada apa namanya yang dari luar tuh, yang hitung-hitung duit, apa namanya? Audit. Kagak ada audit. Auditnya nanti kalau udah begini. Gampang sekali orang mau korupsi di masjid. Hati-hati. Hati-hati, banyak manisan di masjid. Kalau Anda megang masjid, hati-hati. Banyak yang menarik di masjid itu. Uangnya nggak ada yang perhatikan. Anda bisa ambil. Oh ada pembangunan ini 500.000. Anda bilang 5 juta. 4 juta masuk ke kantong. Nggak ada yang tahu. Yang tahu rakibatin Allah SWT. Hati-hati saudara. Yang membangun masjid, yang ngurus masjid, takmir masjid, imam masjid, muadzin masjid, yang membersihkan masjid, harus lillahi ta'ala. Karena Anda akan diberikan oleh Allah surganya nanti. Tapi sebaliknya kalau Anda melakukan hal-hal yang tidak baik, na'udzubillah, bahaya juga. Ya, bahaya juga. Jadi hadirin, ketika kita akan membangun masjid, tidak usah berandai-andai yang besar, walaupun kecil, insya Allah. Tapi mudah-mudahan ya dapat yang besar. Ya. Nah, tapi jangan gara-gara ini terlalu kecil saya bangun. Ya bangun dulu. Nanti kan kalau ada orang yang baik dibangun lagi tuh. Tadinya cuma 50 meter, apa? Saya membesarkan lagi besarin lagi. Datang lagi orang baik lagi, besarkan lagi. Datang lagi, besarkan lagi. Masya Allah, saudara-saudara. Banyak masjid yang begitu. Tadinya kecil, jadi bahkan tadinya musalla bisa jadi masjid. Banyak kan? Banyak saudara. Taufik dari Allah SWT. Ya. Naam. Wa fi riwayatin banallahu lahu baitan awsa'a minhu. Jadi orang yang bangun masjid kecil nanti akan dibalas oleh Allah lebih baik, lebih besar. Kalau dia bangun 50 meter mungkin Allah balas nanti 500 meter, ya. Wa fi riwayat afdal minhu, yang lebih afdal dari itu. Tingkatan bangunan Anda nomor 3, di surga dapat nomor 1. Ya? Baik. Wa fi riwayat man bana masjidan yu'badu fihi min malin halal banallahu lahu baitan fil jannah min durrin wa yaqutin. Barang siapa membangun rumah Allah, masjid, disembah di situ, yani makmur masjidnya ya. Ini syarat nih, makmur masjidnya. Jadi kita harus pilih tempat. Min malin halal, dari mal yang halal. Banallahu lahu baitan fil jannah min durrin wa yaqut. Akan dibangunkan oleh Allah nanti dari emas, dari berlian dan mutiara. Kayak apa tuh? Susah dibayanginnya dari indahnya. Ya, susah dibayangkannya dari indahnya, saudara-saudara. Mungkin bapak-bapak mikir, ya Allah, ini kita kalau masuk surga banyak benar ya jadi Allah ya. Yang bangun masjid gini, yang sholatnya bagus gini, yang hajinya bagus gini, yang puasanya bagus, yang hadir majelis taklim, yang datang, waduh segala macam nih. Jangan bingung. Bukan Anda saja di sana yang begitu, dan Anda akan melihat yang lebih dari itu. Itu bingung. Ya. Perbanyak harta kita di surga, saudara-saudara. Jangan berbanyak harta di dunia belum tentu diambil sama kita, belum tentu dimiliki. Tapi ini pasti ketika kita bangun dibangunkan pasti. Nabi yang ngomong, Anda bangun rumah buat anak, bangun rumah buat istri, bangun rumah buat kita, belum tentu terus ditinggali, belum ditinggal. Tapi ini akan kita datangi, akan kita nikmati, pasti lagi. Ya, nah, cuman ujiannya banyak ya. Orang lebih senang kepentingan dirinya sendiri ketimbang kepentingan agama karena setan mengganggu dia, ya. Baik. Saudara, satu lagi. Wa fi riwayatin man bana masjidan la yuridu bihi riya'an wala sum'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Ini syarat-syarat semuanya. Barang siapa membangun masjid tidak karena ingin dipuji. Tidak karena ingin disebut-sebut, oh sebulan bangun masjid. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan istana di surga. Dari hadis-hadis ini sedikit saya bisa menyimpulkan saudara bahwa ketika orang akan membangun masjid, jangan masjidnya jadi kosong melompong.
Hadisnya tadi, bana masjidan yuzkaru, ada zikir kepada Allah di situ, ada sholat jamaah, ada pengajian, ada hal-hal yang mensyiarkan agama Islam. Satu. Kedua, jangan terpana oleh besar dan kecil. Besar atau kecil, bismillah, yang penting bangun. Dua. Yang ketiga, supaya masjid itu betul-betul hidup, ada sholat jamaah, tentu ada imamnya, ada makmumnya, ya. Jadi kita pilih tempat. Kemudian ikhlas, jangan riya, jangan ingin dipuji. Wah, si fulan bangun masjid, fulan bangun masjid, pengen namanya disebut, lah, tidak. Tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala, itu saudara, ikhlas. Kemudian duitnya yang halal. Jangan terjadi begini, baru dapat lotre, baru dapat judi, 2 miliar dapat judi. Saya supaya berkah nih duit, buat judi, supaya berkah nih duit, saya bangun yang 1 miliar untuk masjid, 1 miliar saya ambil. Ada berkahnya itu. Ya, orang yang membangun dari uang yang haram itu seperti bangun di laut. Dia bangun di laut, cemplung, hilang, nggak ada artinya, saudara. Dan orang yang melakukan ketaatan dengan barang yang haram seperti orang mencuci kain najis, misalnya dengan air yang tahir mutahhir. Dia mencuci dengan air kencing, suci nggak? Ini najis, dicucinya bukan dengan air bersih, dicucinya dengan air kencing. Tambah najis apa tambah bersih? Seperti itu orang yang beribadah kepada Allah dengan hal yang haram. Jangan, ya, kita cari dari yang halal, ya, cari dari yang halal. Mudah-mudahan semuanya dari yang halal, buat makan kita yang halal, buat haji yang halal, buat keluarga yang halal, buat anak yang halal, sumbangan juga yang halal, ya. Jangan untuk orang lain haram, buat saya yang halal, enggak begitu, ya. Sebab Anda menyumbang dengan barang yang haram enggak ada gunanya. Ya, seperti tadi, seperti mencuci baju yang najis dengan dengan air kencing, ya, atau dengan darah. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah, bisa membangun masjid semuanya nih. Insyaallah nih, saya kasih tahu nih. Sekarang saya ngomong, insyaallah salah seorang dari Anda ada yang membangun masjid nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allah punya kuasa, ya. Saya punya guru ini selalu berbicara, Malikul Muluki idza wahab la tas'alanna 'anis sabab. Raja di raja kalau memberi jangan nanya sebab. Ini masa iya saya bisa bangun masjid, rumah aja nggak punya? Itu kan ente yang ngomong. Kalau yang memiliki Anda yang menciptakan langit dan punya dia semuanya, kalau memberi gampang saja. Maka beliau bilang, Malikul Muluki idza wahab. Allah SWT kalau memberi jangan nanya sebab. Enggak pakai sebab, saudara. Bisa aja. Wallahu alam, saya pernah ceritakan kepada Anda di sini atau belum. Ada kejadian lagi ramai-ramainya jual tanah di Saudi ini. Kalau nggak salah di Jeddah gitu ya. Akhirnya ada orang punya tanah, ya, atau punya temannya, barangnya mungkin punya dia sendiri, ya. Di situ tertera tanah 500 meter. Kebetulan ada perusahaan farmasi dari orang barat sana mau cari tempat untuk pabriknya dia, ya, pabriknya dia. Terus lihat, didatengin ini orang. Dia mau jual itu tempat 100.000 real. Dia mau jual itu tempat 100.000 real. Dan ada sebagian punya teman-temannya, ya kan? Baik. Datang itu orang, pesuruhnya dari yang perusahaan. Anda mau jual nggak nih tanah? Kami siap membayar dengan 1 juta real. Heran dia, kok 1 juta real? Tanah anak ini mau Anda jual cuman 100.000 karena jumlahnya hanya 500. Rupanya yang baca ngelihat itu 5.000 meter. Dia ngelihat itu 5.000 meter. Padahal cuma 500 meter. Akhirnya entah bagaimana dia sambung dengan teman-temannya, dijual dengan harga jutaan real. Langsung jadi kaya mendadak. Kalau dilihat tadi 500 meter, akhirnya jadi kaya mendadak dengan jutaan real. Siapa yang memberi? Allah. Bisa saja begitu, orang salah lihat, atau datang orang yang sangat senang kepada itu tempat, yang jual sekalipun 500, berapa yang dia mau jual, saya mau beli. Kan ada orang yang begitu, ada tuh orang yang begitu, lihat satu tempat, waduh enak bener ini, temannya bilang, Pak ada yang lebih bagus, enggak, saya senang ini tempat. Siapa yang bikin senang? Itu Allah mau memberi rezeki kepada yang punya, padahal tanahnya biasa-biasa saja.
Tapi Allah ingin memberi rezeki kepada yang punya. Ini orang yang beli, lihat kayaknya luar biasa. Pak, di sana ada lebih bagus tempatnya, lebih enak pemandangan. Enggak, ini saya senang ini. Hati saya kok seret dengan tanah ini. Padahal nggak enak. Allah lihatkan matanya lain, beli. Kenapa? Karena ingin memberi rezeki kepada yang punya. Itulah malikul muluki idza wahab la tas'alanna anis sabab. Allah kalau memberi jangan nanya. Jangan pakai ditanya, tinggal Allah beri saja. Enggak perlu Anda tanya lagi itu. Ya enggak perlu heran. Jadi pasang niat. Walaupun belum punya, insya Allah saya kepengen bangun masjid. Padahal, masya Allah rumah belum punya. Tapi kepengen bangun masjid. Siapa tahu? Niatul mukmin khairun min amalih. Niat mukmin kadang-kadang lebih baik dari pekerjaannya. Ya, kita sudah niat baik. Pasang niat yang baik. Ya, an-niyah matiyah kata orang Arab. Niat itu kendaraan, saudara. Ya, niat itu kendaraan. Jadi biarkan kendaraan Anda bagus. Maksudnya apa? Niat-niatlah yang bagus. Jangan niat yang jelek, niat yang bagus. Ya. Insya Allah kita dapat kebagusan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita lanjutkan. Wa thawabu bina'il masjid baqin wa ajruhu jarin li sahibihi hatta ba'da wafati. Keistimewaan orang yang membangun masjid ini adalah termasuk amal jariyah. Amal jariyah itu amal yang berjalan terus ganjarannya sehingga walaupun dia sudah meninggal. Kalau masjidnya masih ada, itu tetap jalan ganjarannya. Setiap orang yang masuk, ini Habib Idrus sekarang udah nggak ada. Terus ya, 10 orang yang masuk, kayak 10 orang dia di dalam kubur. 10 orang sholat. 1000 orang yang masuk, 1000 orang dia dapat ganjaran. Begitulah orang-orang yang melakukan kebaikan yang kalau disebut termasuk amal jariyah. Ini sini sekarang disebut amal jariyah itu yang mana aja? Ya, di antaranya membangun masjid itu. Membangun masjid termasuk amal jariyah. Artinya sekalipun dia sudah meninggal, ganjarnya terus lancar, jalan terus, ya. Baik. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Sesungguhnya daripada apa yang akan menyusul dia, ganjaran-ganjaran hasanah-hasanah yang dia lakukan di dunia setelah dia mati, tentu di sana ada hal-hal yang nggak kebawa dia mati. Misalnya dia sekarang sedekah, ya sudah, waktu itu saja, ya kan? Memberi bantuan, ya di situ saja. Tapi kalau yang dilakukan ini membangun masjid, ya, lain lagi. Nah ini Nabi menerangkan hal-hal yang menyebabkan ganjaran langsung walaupun dia sudah meninggal, terus ikut itu ganjaran. Daripada hasanah setelah dia meninggal. Satu, ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Selama ilmunya yang diajarkan diamalkan oleh orang, disebarkan lagi oleh orang, dia tetap dapat ganjarannya walaupun dia sudah meninggal. Misalnya dia murid yang ngajar terus dia dapat, ya, daripada mengajar itu pahalanya. Awal yang salihan tarokahu, atau anak yang soleh yang dia tinggalkan. Dia meninggal punya anak soleh. Kenapa? Berdoa, dia ziarahi kuburannya, ya. Dia bikin tahlil, dia bikin haul dan seterusnya, dia beramal untuk ayahnya, ya. Makanya kita kalau jadi anak mesti punya ingat kepada orang tua kita yang sebab wujud kita. Kalau beliau sudah meninggal, kita ziarahi. Minimal barangkali sebulan sekali, apalagi lebih cepat. Dan jangan lupa setelah sholat kita doakan. Sholat kan 5 waktu, Anda nggak bisa 5 waktu, 1 waktu. Ada khusus untuk berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada sedekah di atas namakan ayah. Ya Rob, ini atas nama ibu saya, ini atas nama ayah saya, ini atas nama encing saya, ini atas nama kakek saya. Begitu. Ketahuilah saudara, kalau Anda ketika hidup di dunia seperti itu, suka sedekah untuk bapak, sedekah untuk ibu, sedekah untuk kakek, sedekah untuk guru. Nanti kalau Anda meninggal, ada orang yang melakukan hal itu untuk Anda. Ini si Salim selalu berbuat baik seperti itu. Nanti ada orang, ini untuk saya, ini untuk Salim, teman saya yang baik. Ganjarnya untuk Salim. Mungkin anaknya, mungkin ponakannya, mungkin orang lain, mungkin sahabatnya. Insya Allah, misil matadin utudan. Seperti yang ente hutangkan, ente akan dihutangkan juga. Seperti Anda yang akan Anda lakukan, akan dibalas lagi oleh Allah SWT untuk Anda. Ya, jangan khawatir. Baik, ilmu yang disebarkan, anak yang soleh, terus tumucur, ya. Au mushafan warathahu, Quran dia hadiahkan Quran ke masjid, hadiahkan Quran ke pesantren, hadiahkan Quran kepada orang, dibaca itu Quran. Selama dibaca itu Quran sampai kepada dia.
dapat dia ganjarannya. Ya. Terus apalagi au masjidan banahu di masjid. Makanya taruh masjid di tempat yang bagus biar ada yang sholat. Selama orang datang ke situ sholat, ngaji, segala macam, semua dia dapat ganjaran. Anggaplah begini, satu orang masuk bawa 1 juta, dia dapat 1 juta. Lain orang masuk dapat 500 ribu, dia dapat 500 ribu. Satu orang masuk dia dapat 100 ribu, dia dapat 100 ribu. Misalnya begitu. Jadi setiap ada yang ibadah, dia dapat. Ada yang sholat, dia dapat sholat. Ada yang berdoa, dia dapat berdoa. Ada yang berbuat baik di masjid ini, dia dapat. Allahu Akbar. Ya, nikmat. Ya, itu amal jariah, saudara-saudara. Ya, walaupun Anda sudah meninggal, tetap jalan. Ya. Baik. Kayak kalau sekarang, kalau misalnya sekarang nih orang yang ada misalnya satu pesawat, dia bikin salah satu alatnya, terus nanti dia dapat apa tuh? Dari pabrik tuh dapat apa dia? Ini royalti dari Allah, saudara. Ini royalti ini, ya. Amal apa namanya? Sedekah yang jalan setelah kita mati ini, ya. Sedekah jariah ini seperti royalti. Anak nggak kerja kan? Royalti itu kalau anak nggak kerja, laku kirim ke pabrik duitnya. Nah, kita juga begitu. Kita boleh di akhirat nggak ngapa-ngapain, nggak bisa amal lagi, dikirim sama malaikat. Ini dari si fulan. Si fulan nih, ini dari masjid nih. Oh, ini dari masjid As-Sa'adah. Oh, ini dari masjid Al-Ma'mur. Oh, ini dari masjid Al-Jannah. Masya Allah, tambah banyak ente bangun masjid, tambah banyak ganjaran yang dapat kita terima. Nikmat, saudara-saudara. Harus dapat royalti itu. Kalau ente ingin dapat royalti dari Allah, bangun amal jariah, lakukan amal jariah. Ya. Nah, kemudian au baitan libni sabil banah, atau dia bangun rumah untuk orang-orang singgah yang sedang bepergian. Misalnya orang dari Jakarta mau ke Bandung, di Bogor ente bikin tempat. Atau di puncak ente bikin tempat, dia boleh istirahat, boleh makan, boleh minum, boleh tidur di tempatnya dia. Atau dia sediakan rumahnya saja. Setiap ada yang masuk ke situ, dia dapat. Sekalipun dia sudah meninggal. Ya. Au nahron ajro, atau dia bangunkan tempat air. Nyumbang apa tuh tempat air namanya? Toren. Nyumbang pompa air, galikan air, atau salurkan air ke sawah yang kering. Ini semua adalah selama masih berjalan itu air, datang itu air, Anda akan mendapatkan ganjarannya sekalipun Anda sudah di dalam kubur. Aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu min ba'di mautih. Atau ya, sedekah juga ya, dari hartanya yang halal ya, ketika dia sehat ya, ketika dia kuat, insyaallah meninggal kita akan dapat ganjaran. Jadi ente punya harta nih ya, anak-anak kita dari harta kita bersedekah, ente udah dikubur, dapat sampai ganjarannya kepada Anda. Ya, ini semua perbuatan-perbuatan yang baik yang mengikuti Anda sampai Anda di dalam kubur. Ada sebagian biasa saja, ya. Di dunia sudah Anda terima ganjaran di dunia, tapi ini ikut Anda sudah di akhirat pun masih tetap sudah datang, yaitu sedekah jariah. Ada sedekah jariah, tidak jariah ya. Baik. Jadi membangun masjid termasuk sedekah jariah. Jadi royaltinya tuh masuk kepada Anda, ya. Wa minha ma yadullu ala fadli man kanasal masjid wa nadzafahu. Tadi bangun masjid. Ini bukan. Dia nggak bisa, saya nggak bisa bangun masjid. Saya jadi orang-orang yang berbakti di masjid. Mana contohnya? Yang ngebersihin, ngepel, yang nyapu. Ya, ngebetulin kalau bocor, nggak ada bedanya, beda. Ini ada hadisnya. Ya, maya dulu ala fadli man kanasal masjid wa nadzafahu. Keutamaan yang diperoleh oleh orang yang nyapu masjid atau membersihkan masjid. Oh, ya. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa? Tidak. Uridat alayya ujuru ummati hatta al-kadzata yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Nabi diperlihatkan oleh Allah ganjaran-ganjaran umatnya sehingga Rasulullah melihat ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang mengeluarkan sedikit kotoran dari masjid. Yang mengeluarkan sedikit kotoran dari masjid itu dapat ganjaran. Dilihat oleh Rasulullah SAW ganjarannya. Ditunjukkan kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Gala
Falam ara dzamban a'zama min suratin minal Qur'ani aw ayatin utiha rajulu tsumma nasiha. Jadi saudara, Rasulullah dilihatkan ganjaran, dilihatkan juga dosa yang sangat tidak baik dari umatnya. Daripada ganjaran yang baik itu ada orang yang membersihkan, ngeluarin kotoran sedikit dari masjid, itu ada ganjarannya. Dan aku tidak melihat katanya dosa yang sangat jelek seperti orang tadinya hafal satu ayat dia lupain. Misalnya hafal wadduha lupa, jelek tuh. Itu jelek begitu. Jangan, ya. Ulang lagi. Hafal misalnya surat Amma, terus dia lupain. Hafal surat Yasin, dia lupain. Jangan sampai lupa. Malah mendingan tambah, jangan lupa. Ya, Nabi mengatakan tuh, beliau mengatakan falam aradamban, karena ditunjukkan aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada surah daripada Al-Quran atau ayat daripada Al-Quran diberikan kepada seseorang dia lupakan. Kan berarti nggak ada perhatian tuh. Jangan. Kalau ada hafal, pegang tuh hafalan, jangan sampai hilang. Ya, karena hilangnya hafalan kita sengaja, kecuali sakit ya. Ente karena tidak baca sampai lupa lagi, itu dosa besar, nggak boleh. Ya, berdosa, haram tuh, nggak boleh begitu. Ya. Wal qadatu mufrad qada wa hiya ma yaqau fil ain wal ma wasyarab min turabin aw tibnin aw wasakhin aw ghairi dzalik. Itu tadi yang dikatakan, sekalipun memberikan qada titik kotoran di masjid, itu qada itu biasanya ya disebutkan untuk kotoran di mata, kotoran di air. Sebesar apa? Mengeluarkan seperti itu saja dari masjid dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang nyapu, apalagi yang masang ini nih babut ya, yang membersihkan babut, yang ngepel-ngepel, membersihkan bocor, masya Allah ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'na yukhrijur rajulu kulla qadarin wa indala. Jadi maksudnya kalau Anda lihat di masjid ada kotor, jangan nungguin, buang. Ya. Nah, mana lagi yang ganjarannya besar kalau Anda di masjid ngerokok? Kan masjid memang tempat ngerokok, enak, nggak ada yang ngelarang ya. Di masjid ngerokok, terus ini buang ini asal. Itu bagaimana hukumnya tuh? Itu hukumnya kurang adab, saudara-saudara. Kenapa Anda kalau ngerokok kok di masjid? Rokok di luar masjid, ini masjid tempat bersih. Kalau makan minum ada dalilnya, ngerokok nggak ada dalilnya. Kalau makan minum di zaman Nabi, orang-orang ada yang iktikaf di dalam masjid, makan minum nggak dilarang, selama tidak ngotorin. Tapi kalau ngerokok udah bau, udah makruh, jelek lagi. Jadi jangan. Jadi kalau Anda mau merokok, itu urusan Anda sendiri. Saya nggak nyuruh. Jangan di masjid, di luar masjid. Kalau Anda ngerokok di masjid lebih jelek lagi. Ngerokok bukan di masjid jelek, apalagi di luar masjid. Bib, saya kalau tidak merokok, Bib, pikiran saya kacau. Saya kalau tidak merokok, pikiran saya, lisan saya, lidah saya asam. Saya jawab, orang yang tidak merokok pikirannya kacau, orang yang tidak merokok lisannya asem, berarti ente punya penyakit. Namanya penyakit apa? Penyakit rokokan. Itu penyakitnya. Penyakit rokokan. Allah ciptakan Anda sehat. Allah ciptakan Anda khalaqnal insana min ahsani, sehat semuanya bagus. Anda yang rusak karena ngerokok jadi begitu. Coba Anda ngerokok, nggak ada tuh asem-asem, nggak ada tuh, nggak bisa berpikir. Nabi nggak merokok, masya Allah. Imam Syafi'i nggak merokok, Fulan nggak merokok. Wah, banyak orang yang nggak merokok nggak pakai pusing, bisa berpikir. Kalau kita tidak berpikir, kalau kecuali ada rokok, merasa mulut nggak enak karena rokok, berarti Anda punya penyakit. Penyakit apa? Penyakit rokok. Hilangkan tuh, berarti rokok itu penyakit. Hilangkan itu rokok. Apalagi kalau merokoknya di masjid, di luar masjid aja jelek, bau lagi, saudara-saudara. Dan yang aneh bin ajaib, minta maaf, saudara-saudara. Udah rokoknya bau, masuk ke kamar mandi, dia buang kotoran sambil ngerokok. Masya Allah, luar biasa tuh. Sudah rokoknya bau, diisep lagi. Sama ada masuk dua-duanya tuh, bau rokok sama bau si dia. Kemana kita pikiran kita, saudara-saudara? Jangan, saudara. Dan itu juga nyusahin. Kalau Anda ngerokok di kamar mandi, kesian orang yang tidak merokok masuk, setengah mati, bau. Dosa tuh Anda. Ya. Jadi merokok juga kalau memang benar Anda nggak bisa nyuruh, ada adabnya. Jangan yang mengganggu orang lain. Untuk Anda terserah. Karena Anda sudah tahu apakah akibatnya merokok, Anda merokok. Tapi sebaiknya kita itu tidak merokok, apalagi di masjid. Supaya masjidnya bersih. Ya, nggak bau rokok, baunya bau lubani kayak Habib Ali itu. Ya, bau gahru, enak, bau minyak wangi. Ya, begitu saudara-saudara. Ya.
Hadirin, paket ya. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, hidayah, inayah kita menjadikan orang yang banyak melakukan sedekah jariyah, bisa membangun masjid insyaallah ya, bisa berbuat baik untuk masjid sehingga bekal kita banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya mohon maaf wal afu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.